Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, selamat siang. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja, Pak. Iya, maaf nih, mau ada apa ini? Ada yang mau dibicarakan kah? Iya, Pak, di sini saya ingin menyampaikan permasalahan yang selama ini atau sekarang-sekarang ini saya hadapi, Pak, atau saya alami. Yang mana di sini saya sebagai seorang guru, juga sebagai ibu rumah tangga, Pak. Iya, iya. Kira-kira pada kesempatan ini apa yang akan Ibu utarakan dan mengenai hal apa ya kira-kira? Eh, Ya, Pak, di sini saya ingin mengutarakan eh, atau pada kesempatan ini ya saya ingin mengutarakan bagaimana saya bisa manajemen waktu, Pak, ya, sebaik mungkin yang mana di sini saya sebagai seorang guru eh, yang mana di sekolahan itu banyak sekali kegiatan ya yang sangat-sangat luar biasa padatnya, dan di sini juga saya harus berbagi waktu untuk keluarga di rumah, Pak. Jadi di sini saya ingin sekali bisa memanajemen waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik, Pak. Ya baik Bu. Jadi pada hari ini tentang apa yang Ibu sudah paparkan tadi ya terkait manajemen waktu. Kira-kira prioritas atau dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu Liana sekarang dan pencapaiannya yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Ya, jadi begini, Pak, ya. Sekarang posisi saya di sekolah itu sedang banyak sekali pekerjaan atau tugas ya. Selain pekerjaan pokok kita mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas, di sini ternyata banyak juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, Pak. Ya, misalnya saja kemarin itu kami mempersiapkan yang namanya akreditasi, ya, yang mana harus sesegera mungkin dilaksanakan. Kemudian juga bersamaan dengan itu kami persiapan sekolah adiwiyata, Pak. Itu juga sama, persiapannya harus Sama. betul-betul luar biasa ya. Padahal di sini juga saya harus mengajar ya, mengajar di kelas. Namun semuanya itu juga harus terlaksana. Nah, ditambah lagi banyak sekali sekarang-sekarang ini kegiatan-kegiatan ya, seperti misalnya persiapan anak-anak lomba, Pak. Anak-anak lomba ini kan butuh eh, apa ya namanya persiapan yang matang juga. Jadi kita sebagai guru melatih ya, membina mereka. Kemudian belum lagi kegiatan yang saya ampu juga ini kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, jadi di sini saya sangat kesulitan untuk membagi waktu. Nah, jadi apalagi kita sudah seharian mengajar di kelas, kemudian kapan lagi kita melatih anak-anak untuk lomba, ya, kemudian kapan kita untuk mengerjakan administrasi, ya, terutama yang persiapan akreditasi tadi, Pak, ya, sama adiwiyata Ya. ini berbarengan. Itu sangat-sangat betul ya, menguras tenaga, pikiran, waktu. Nah, belum lagi kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya ekskul tadi ya. Nah, jadi kalau kita pulang ke rumah ya, kita juga dihadapi dengan situasi keadaan keluarga yang tidak mungkin kita terus sampai rumah membuka laptop lagi ya. Di rumah juga ada anak, ada suami yang harus kita perhatikan. Nah, jadi dari kondisi itu, Pak, posisi saya sekarang ini menurut saya sedang ada di posisi 6, Pak, ya. Jadi mau mengerjakan itu atau mengerjakan ini ada yang terlewati ya, mau mengerjakan yang itu ada yang terlantar. Jadi posisi saya sekarang ini ada di posisi 6, Pak. Ya, betul sekali tuh Bu, apa yang sudah Ibu paparkan disampaikan tadi. Ibu memang untuk memanajemen waktu itu memang sulit ya Bu. Iya.
Karena saya juga merasakan hal tersebut, yang mana menjadi seorang pendidik dan juga mengurus rumah. Ya. Kemungkinan ada peluang yang ibu ambil untuk menyikapi hambatan atau gangguannya. Kira-kira apakah ibu sudah ada gambaran untuk solusinya? Ya, baik Pak, untuk solusi ya. Jadi saya mempunyai rencana bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas saya sehari-hari ya, untuk manage waktu ketika saya tadinya di posisi 6, saya berharap posisinya itu nanti bisa menjadi di 8. Jadi ketika di sekolah untuk memanage waktu, saya harus bekerja di sekolah, saya membuat skala prioritas ya. Yang mana pekerjaan yang harus didahulukan ya. Atau waktu yang benar-benar harus selesai lebih dahulu. Tapi tugas yang utama kita kan kita mengajar Pak ya. Ini yang paling utama. Nah, jadi di sela-sela waktu itu bisa kita gunakan untuk administrasi ya. Misalnya kita setelah pulang sekolah itu kan masih ada waktu ya Pak ya. Iya. Sambil menunggu jam pulang itu kan masih ada waktu, jadi bisa kita gunakan untuk eh, nyicil lah, istilahnya nyicil pekerjaan administrasi tadi. Nah, jadi yang paling penting Pak di sekolah ini adanya juga kerjasama kerjasama yang baik ya dengan rekan sejawat atau sesama guru. Kita juga bisa bagi tugas lah gitu Pak ya dengan pekerjaan administrasi sekolah. Jadi kalau ada pekerjaan nih misalnya ada 15 atau 10 pekerjaan kita bagi-bagi ya dengan teman-teman. Jadi supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa selesai tepat waktu. Kemudian untuk terkait yang di rumah Pak ya. Terkait untuk yang di rumah ketika kita pulangnya kan pengennya mengurus keluarga ya. Tapi ternyata masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Contohnya misalnya pekerjaan kita, tugas-tugas kita di LMS ya. Iya. Ini juga kan berpengaruh juga. Nah, jadi mungkin kita prioritaskan kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Ya, terutama anak dan suami. Apalagi di sini saya kan memiliki anak balita yang tentunya masih ya memerlukan perhatian saya. Nah, jadi misalnya keperluan makan ya dan lain-lainnya, tentunya kita utamakan keluarga keluarga terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu kita menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya yang memang belum kita selesaikan. Gitu, Pak. Ya, betul sekali Bu. Pastinya dalam memanage waktu harus punya solusi, strategi, dan tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti di dalamnya ada hambatan-hambatan yang menghalangi ibu dalam memanajemen waktu. Kira-kira apa sudah ada solusi untuk menghalau gangguan hambatan yang nantinya atau apa yang ibu rencanakan untuk memanage waktu itu bisa batal semua, yang pastinya kan ibu sudah ada strategi nih, sudah punya prioritas, juga sudah ada waktu yang dicapai, atau ada ukuran keberhasilan dari rencana yang ingin ibu lakukan. Kira-kira bagaimana cara ibu mengantisipasi gangguan tersebut itu? Ya, terima kasih, Pak. Jadi cara yang saya lakukan untuk mengantisipasi itu ya, misalnya ada tambahan tugas lagi nih Pak ya, di samping rutinitas sekarang yang sedang sibuk-sibuknya ya. Yang pertama itu tentunya mengendalikan diri Pak. Kebetulan saya nih orangnya juga gampang panik ya, emosi cepat naik ya. Jadi salah satunya yaitu tadi mengendalikan diri ya, mengontrol emosinya ya. Misalnya dengan beristighfar lah Pak ya. Nah, itu yang paling pertama ya. Jadi ketika lagi padat-padatnya tuh ya atau lagi pusingnya ya dengan kegiatan pekerjaan ya, itu salah satunya
diperlukan pengendalian diri ya. Jadi kita harus yakin apapun yang kita lakukan pasti ada jalan keluarnya. Jadi kita yakin dulu nih Pak. Ya, Ya, betul. ya. Kemudian untuk selanjutnya yang utama itu juga tidak kalah utama itu komunikasi Pak. Komunikasi terutama di rumah ya. Kan mereka tidak tahu apa yang sedang kita alami, sedang kita kerjakan di sekolah ya, terkait apa pekerjaan kita. Jadi komunikasi itu sangat-sangat penting supaya saling memahami dan kerjasama. Semua pekerjaan pasti nantinya kan akan terselesaikan dengan baik. Jadi intinya ada komunikasi, ada kerjasama baik di sekolah maupun di rumah gitu Pak ya. Betul sekali Bu. Pastinya adanya komunikasi tadi, ada komitmen dan juga kalau prioritas di rumah pastinya prioritas keluarga ya. Ya, Kalau di sekolah pastinya prioritas pekerjaan. Jadi sudah bisa mengatur jadwalnya dan waktunya. Nah, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? ya, jadi terkait rencana atau komitmen tadi Pak, eh, jadi saya rencananya membuat list Pak atau jadwal kegiatan ya yang maksudnya mungkin begini ya Pak, jadwal yang kira-kira mana duluan nih yang harus diutamakan ya. Prioritas ya. Jadi bisa kita misalnya mana yang dikerjakan dulu, kita checklist dulu gitu Pak ya. Nah, kemudian meningkatkan komunikasi Pak. Komunikasi sudah pasti yang sudah saya sampaikan tadi, baik dengan keluarga maupun teman-teman di sekolah ya. Kemudian ada juga kerjasama yang baik. Nah, ini dengan rekan kerja misalnya, tentunya kerjasama ini sangat penting Pak ya untuk apa ya namanya ya, mencapai keberhasilan. Karena kalau kita kerja sendiri-sendiri ya, tentunya juga kita capek sendiri, pusing sendiri ya. Tapi dengan adanya kerjasama dengan teman-teman, tentunya pekerjaan juga akan cepat terselesaikan. Nah, jadi kerjasama dengan pihak sekolah, kemudian juga kerjasama dengan pihak keluarga di rumah ya, terutama dengan suami ya. Jadi kita meyakinkan suami bagaimana keadaan kita ya. Jadi apa yang kita kerjakan bisa dia pahami dan mengerti gitu Pak ya. Oke, baik Bu. Betul sekali. Komunikasi memang sangat diperlukan ya, apalagi zaman kita sekarang ini. Jangan sampai ada miskomunikasi, terutama yang di rumah ya Bu. Iya betul. Dan di rumah juga merupakan unsur motivasi yang sangat penting. Bagaimana mood kita tercipta itu berawal dari rumah, Iya betul. dari keluarga. Jadi beberapa kali yang Ibu Liana sampaikan. Jadi apa permasalahannya yang sudah Ibu utarakan, sudah ada solusinya. Dan intinya Ibu juga sudah bisa bertanggung jawab dan memahami dari semua masalahnya. Dengan tidak lupa, Ibu juga menyadari dengan sadar diri sebagai makhluk ciptaan Allah yang bertawakal dan berpasrah itu sudah bagus sekali. Nah, sekarang bagaimana untuk timbal baliknya dari apa yang sudah Ibu alami ketika kita sudah saling berbicara seperti ini, Bu? Ya, terima kasih Pak. Untuk umpan baliknya dari saya itu yang pertama, saya merasakan perasaan yang lega Pak ya. Sangat lega dari pembicaraan ini. Selain lega juga bisa tenang karena betul sekali Pak. Namanya seorang ibu rumah tangga itu memang luar biasa Pak ya. Jadi kita ada beberapa yang kita pikirkan gitu selain pekerjaan juga di rumah itu ya. Jadi apa namanya, kalau kita mood kita dari rumah sudah nggak baik ya, takutnya nanti di pekerjaan juga
berpengaruh yang tidak baik Hmm. juga gitu ya Pak ya. Bawa Bu ya. Iya, terbawa jadinya. Jadi dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, betul Pak, selain lega, saya juga tenang di sini, mengurangi lah, mengurangi ya, dan kalau bisa menghilangkan beban saya selama ini ya, beban pikiran saya ya. Jadi dibantu lagi tadi Bapak sudah menguatkan dan meyakinkan saya bahwa saya juga bisa menjalankan hal ini dengan yakin dan percaya diri, menghadapi situasi atau masalah yang saya alami gitu Pak. Iya Bu. Terima kasih Bu ya. Sekarang Ibu sudah mendapatkan solusinya, pencerahan, dan kita bisa saling berbagi di sini. Bukan saling menasihati, tapi saling berbagi pengalaman dalam mencari solusi bersama-sama. Dan saya doakan semoga Ibu bisa menjalankan dan memanage waktu sesuai yang diharapkan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Bu ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih waktunya Pak. Bu, semangat Bu ya. Semangat terus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang Pak Erwin. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Ya. Eh, apa ada yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Iya ini Bu, saya ingin membahas masalah di kelas saya ini Bu. Ya. Jadi Gimana Pak? siswa saya ini belakangan ini sulit fokus selama mengikuti kegiatan pelajaran saya. Mm-mm. Kalau saya perhatikan ini mereka sering terlihat bosan dan beberapa malah sibuk sendiri di situ Bu. Sehingga mereka itu tidak fokus mengikuti pelajaran saya di sini. Eh, Bapak ngajar kelas berapa, Pak? Saya ngajar kelas 3 ini Bu. Oh iya. Ya, terima kasih ya Pak telah membagikan kekhawatiran Bapak. Nah, sejak kapan Pak mulai merasakan adanya masalah ini, Pak? Kurang lebih 2 minggu yang lalu ini Bu. Jadi Mm-mm. awalnya hanya ada beberapa siswa saja yang kurang fokus. Tapi belakangan ini semakin banyak siswa yang tidak memperhatikan. Dan saya merasa metode yang saya pakai itu atau saya gunakan ini mungkin tidak lagi menarik bagi mereka. Sehingga mereka itu merasa bosan itu ya. Mm-mm. Sudah 2 mingguan ya Pak ya I- keadaan ini ya Pak ya. iya Bu. Ya, bisa Bapak jelaskan Pak lebih lanjutnya seperti apa sih suasana kelas ketika siswa mulai kehilangan fokus tersebut Pak? Jadi suasana jadi tidak kondusif ini ada beberapa siswa yang melamun, Mm-mm. ada yang berdiskusi dengan temannya, beberapa bahkan mulai melakukan aktivitas lain seperti menggambar di buku mereka masing-masing. Dan saat saya mengajukan pertanyaan, banyak yang tidak bisa menjawab terkait pertanyaan yang saya ajukan tadi Bu, dengan materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin karena faktornya mereka itu nggak fokus terus asik main sendiri, jadi ketika diberikan pertanyaan mereka tidak bisa menjawab. Iya, memang betul ya Pak ya kalau masih kelas 3 itu kan masih termasuk kelas rendah Pak ya. Jadi memang Iya Bu. betul-betul harus ekstra. Dari paparan Bapak yang telah sampaikan tadi, kira-kira prioritas dari skala 1 sampai 10, Bapak berada di posisi mana, Pak? Kira-kira, Pak? Posisi sekarang saya ini kira-kira di posisi 6 Bu. Posisi Jadi 6. saya itu ya, jadi saya merasa apa yang saya lakukan selama ini untuk menyampaikan atau memberikan materi kepada siswa itu belum dapat tersampaikan sepenuhnya itu Bu. Jadi masih di posisi 6. Ya, masih posisi 6 Pak ya.
Oke, Iya. terima kasih Pak atas gambaran detailnya. Nah, menurut Bapak, apa kira-kira yang menjadi penyebab siswa kehilangan fokus tadi, Pak? Apakah Bapak melihat adanya pola tertentu yang bisa menjelaskan hal ini, Pak? Saya pikir metode cara mengajar saya Bu yang mungkin terlalu monoton. Saya lebih sering menggunakan metode ceramah dan presentasi lisan ketika menjelaskan materi pelajaran. Mungkin disitulah siswa dan dengan cara yang saya sampaikan atau saya gunakan tuh. Kalau saya perhatikan ini kan kalau kelas 3 tuh. Jadi kayaknya masih asik-asik bermain gitu loh. Iya, betul. Terbawa dari kelas 2 itu. Ya, betul-betul sekali, Pak. Kalau untuk kelas 3, kalau masih kita menggunakan metode ceramah, memang memang betul sih, Pak ya. Eh, Masih mungkin dianggap kurang menarik bagi anak-anak kita ya, Pak ya. Ya, Iya. baik Pak. Apakah Bapak pernah menggunakan Pak variasi metode pembelajaran sebelumnya yang mungkin lebih interaktif atau melibatkan siswa secara aktif ketika belajar, Pak? Saya pernah sekali Bu menggunakan pembelajaran. Mm-mm, Itu saya perhatikan tuh siswa terlihat lebih tertarik kayaknya. mm-mm, Tapi saya itu jarang sekali video pembelajaran karena saya merasa itu lebih banyak persiapan lagi. Apalagi dengan kondisi saat ini, kondisi saya uh, banyak tugas di sekolah ini ya Bu. ya, Saat ini saya di posisi dikasih tugas menjadi pindah bos, kemudian masih mengikuti kegiatan sekolah gerak, iya betul. kemudian mengikuti PPG, kemudian menjadi penggerak komunitas di sekolah saya sendiri, yang mana kegiatan itu rutin kami laksanakan seminggu 2 kali. Kemudian masih aktivitas tanggung jawab saya juga mengajar kan, ditambah tugas-tugas yang lain, misalnya teman minta bantuan, kepala sekolah menyuruh inilah kan itu yang menyebabkan saya jarang sekali menggunakan video pembelajaran itu Bu. Iya betul sekali Pak. Saya juga sangat merasakan ya apa yang pernah Bapak sampaikan tadi, karena memang guru zaman sekarang banyak kegiatan Pak ya yang seperti disampaikan Bapak tadi ya, mungkin PPG-nya, eh, kegiatan LMS kita ini juga ya banyak, sehingga kadang-kadang untuk membuat media pembelajaran itu juga sedikit terganggu Pak ya. Ya, Iya. menarik sekali ya Pak ya cerita dari Bapak tadi. Jadi ketika menggunakan media visual seperti video, di sini Bapak melihat siswa lebih fokus ya Pak ya. Nah, apakah ada faktor lain, misalnya terkait dengan lingkungan kelas atau durasi pembelajaran yang mungkin juga pengaruh pada fokus mereka Pak? Oke Bu. Uh, Rumah saya memang dikatakan besar juga Bu ya. Mm-mm. Dengan jumlah siswa kelas 3 ini ada 23 siswa. Ya. Kalau saya perhatikan di sini ada beberapa siswa mungkin tampak kesulitan dengan ruangan yang besar ini duduk diam dalam waktu lama. Mm-mm. Mungkin juga ada siswa yang secara alami itu memiliki tingkat fokus yang agak rendah ini Bu. Ya, ya. Oke, baik Pak. Dari pengalaman Bapak sendiri Pak, kapan Bapak merasa siswa lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran? Selain saat penggunaan video tadi ya Pak ya? Selain ketika menggunakan video itu Bu, pernah satu kali saya itu mencoba membuat sebuah permainan edukatif di dalam kelas itu. Mm-mm. Jadi waktu itu siswa saya perhatikan terlihat sangat antusias dan bersemangat ketika mengikuti pembelajaran. Mm-mm, ya. Mereka itu saya perhatikan lebih aktif, bersemangat, dan terlihat lebih senang itu. Iya, menarik sekali ya Pak ya. Jadi permainan di sini juga bisa menjadi cara yang sangat efektif ya untuk meningkatkan fokus para siswa kita. Nah, apakah Bapak pernah mencoba mengkombinasikan antara metode visual seperti video tadi dengan aktivitas yang melibatkan gerakan atau semacam permainan seperti itu Pak, ice breaking kah atau gimana gitu Pak? Kalau untuk menggabungkannya,
Belum pernah sih Bu. Oh ya, Jadi selama ini saya cenderung lebih fokus pada satu metode dalam satu pelajaran. ya. Mungkin saya bisa mencoba Bu untuk menggabungkan keduanya ya, seperti video dengan kemudian permainan. Mungkin saya coba nanti untuk menggabungkannya. Ya, ya. Nah, kombinasi ini terdengar seperti ide bagus ya, Pak ya. Nah, jika Bapak berpikir kembali pada situasi siswa yang sulit fokus. Nah, apakah menurut Bapak dengan memecah durasi pembelajaran menjadi beberapa bagian dengan metode berbeda tadi itu bisa membuat mereka lebih terlibat, Pak? Iya Bu, saya setuju nih. Saya durasi ketika saya mengajar dengan metode ceramah itu terlalu panjang sehingga membuat mereka bosan bahkan ada mengantuk ya Bu ya. Mm-mm. Mungkin dengan memecah pelajaran menjadi beberapa segmen seperti 15 menit untuk ceramah, kemudian dilanjutkan menonton video, lalu kita berikan sebuah permainan atau kegiatan diskusi, bisa anak-anak itu lebih efektif dan antusias untuk mengikuti pembelajaran Bu. Ya, ya, betul sekali, Pak ya. Itu memang eh, bisa dikatakan cocok untuk kelas yang sedang Bapak ampu ya, Pak ya. Oke Pak Erwin, nah berdasarkan refleksi kita tadi, apakah eh, apakah langkah pertama yang akan Bapak ambil untuk mengatasi masalah-masalah Bapak tadi, Pak? Saya mungkin akan mulai dengan menyiapkan video pembelajaran untuk Ya. topik minggu depan. Jadi saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih interaktif, menggabungkan antara video dengan kegiatan seperti diskusi tadi, diskusi kelompok, atau bisa juga dengan permainan untuk memastikan siswa itu semuanya bisa tetap terlibat gitu. Iya, iya. Betul sekali, Pak ya. Nah, itu menurut saya juga langkah yang sangat baik, Pak. Nah, menurut Bapak, kira-kira apa menurut Bapak yang penting untuk diperhatikan agar metode ini lebih efektif, Pak? Saya harus memperhatikan bahwa materi video pembelajaran yang akan saya gunakan itu relevan dengan pelajaran yang akan saya sampaikan dan tidak terlalu panjang, mungkin sekitar 5 sampai 7 menit saja. Setelah itu saya bisa memberikan tugas atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk didiskusikan dalam kegiatan kelompok itu. Ya, bagus sekali ya, Pak ya. Eh, rencana Bapak ini. Nah, bagaimana Pak? Bapak akan memastikan bahwa perubahan ini bisa berhasil. Nah, kira-kira apa saja indikator keberhasilannya, Pak? Saya akan mengamati dari respon siswa selama pembelajaran berlangsung. Ya. Jika mereka terlihat lebih aktif, fokus, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau berdiskusi dengan baik, berarti langkah yang saya lakukan ini sudah berhasil. Saya juga akan melihat hasil dari refleksi atau tugas-tugas mereka sebagai indikator pemahaman mereka terhadap materi yang sudah saya sampaikan itu. Wah, luar biasa, Pak ya. Nah, oke. Apakah ada tantangan, Pak? Sebagai antisipasi saat menerapkan rencana ini nantinya, Pak? Mungkin tantangan terbesar saya itu adalah bagaimana memastikan semua siswa itu terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok. Terutama ketika diskusi itu siswa kan biasanya ada yang pasif atau cenderung tidak fokus ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Oh, gitu ya, Pak ya. Jadi tantangannya sangat realistis ya Pak ya. Nah, apakah Bapak memiliki strategi untuk mengatasi hal yang jadi kemungkinan-kemungkinan tadi Pak? Saya mungkin bisa membentuk kelompok-kelompok kecil Ya. dengan mencampur siswa yang lebih aktif dan siswa yang pasif tadi Bu. Sehingga ada yang bisa membantu untuk dapat memotivasi mereka untuk ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Saya juga akan memberikan peran khusus bagi tiap siswa dalam kegiatan diskusi tersebut, Bu.
Berarti seperti ini ya Pak ya modelnya apa ya namanya? Teman sebaya itu apa namanya ya? Berdiskusi Ya, apa jadi namanya saling itu? membantu Ya, gitu. ya, ya, betul. Seperti apa membantu temannya yang bisa juga yang bisa-bisa itu disebar ya Pak ya tadi ya maksud Bapak tadi ya. Disebar Iya, betul. ke setiap kelompok Betul ya. untuk membantu teman-temannya. Ya bagus sekali itu Pak ya. Iya. Jadi rencana Bapak ini juga sangat terstruktur ya Pak Erwin ya. Eh, Iya. nah, setelah Bapak mencoba metode ini, apa langkah jangka panjangnya Pak yang ingin Bapak capai terkait peningkatan fokus siswa tadi Pak? Iya. Saya ingin mengembangkan lebih banyak metode-metode pembelajaran yang lebih interaktif di kelas saya, Bu. Hmm. Termasuk penggunaan teknologi digital, permainan edukatif, dan aktivitas yang melibatkan kolaboratif siswa, Bu. Saya juga ingin memastikan bahwa saya lebih peka terhadap semua kebutuhan siswa dan membuat suasana kelas itu yang lebih dinamis, Bu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Oke, pasti nantinya juga kalau dengan teknologi anak zaman sekarang pasti menyukai ya Pak ya. Ya, tujuan Iya. Bapak sudah sangat baik sekali. Nah, sekarang apa sih Pak langkah berikutnya setelah Bapak menerapkan metode baru minggu depan ini Pak? Langkah selanjutnya, saya akan mengevaluasi hasilnya, Bu. Ya, Jika berhasil, saya akan mencoba untuk menerapkan pendekatan ini di pelajaran lain. oh Mungkin gitu. dengan lebih banyak variasi kegiatan, Betul. saya juga akan mencari cara untuk melibatkan lebih banyak media seperti video atau kuis interaktif itu, Bu. Ya, betul sekali ya Pak ya. Kita juga sebagai guru dituntut untuk eh, memiliki banyak metode ya sesuai dengan keadaan siswa kita ya Pak ya. Oke, bagus sekali Pak. Nah, dengan begitu penjelasan tadi Bapak, Bapak akan punya berbagai alat untuk menjaga keterlibatan siswa. Terakhir, bagaimana perasaan Bapak setelah merencanakan langkah-langkah ini, Pak? Jadi perasaan saya ini lebih optimis, Bu, dan Ya. lebih percaya diri. Jadi saya sekarang punya rencana yang jelas dan saya yakin ini akan membantu siswa untuk lebih fokus dan menikmati pelajarannya, Bu. Wah, luar biasa Pak Erwin ya. Saya senang ya Pak ya mendengar Bapak sekarang memiliki rasa percaya diri, sesuatu yang positif ya Pak ya. Kita bisa eh, baik Pak, kita bisa bertemu lagi setelah Bapak menjalankan rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi, kemudian untuk merefleksi ya hasilnya. Nah, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga sukses dengan langkah-langkah barunya Pak ya. Ya, terima kasih, Bu, atas waktunya serta segala motivasi yang Ibu berikan dari awal sampai akhir pembicaraan ini. Kalau gitu, Bu, saya permisi dulu mau balik ke kelas nih, Bu. Iya, Selamat siang, Bu. selamat siang. Terima kasih Pak. Semangat Pak ya. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama.